ini berdakwah dengan wayang dilakukan oleh seorang guru di Purbalingga kepada anak-anak untuk mengenalkan ajaran agama dengan cara yang menyenangkan. Kegiatan ini menjadi yang sangat ditunggu banyak anak-anak sekitar sambil menunggu waktu berbuka puasa. Alunan merdu gamelan yang dimainkan anak-anak di Desa Selakambang Purbalingga mengiringi dakwah Pak Kusno, seorang guru yang hobi mendakwah dengan menggunakan wayang yang berbentuk tokoh Islami. Puluhan anak desa akan berkumpul secara rutin pada sore hari selama bulan suci Ramadan untuk ngabuburit dengan mendengarkan dakwah ajaran agama dengan tema cerita para nabi dan rasul serta pesan-pesan bijak. Memang Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seperti menghormati guru dan orang tua, hidup bermasyarakat hingga bahaya petasan. Atas lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita ngabuburit daripada kita jalan-jalan, jalan juga penting. Tapi ini dalam rangka kita ngaji. Ngaji yaitu tentang cerita nabi-nabi. Ini untuk menunggu waktu buka puasa dengan anak-anak ini. Dengan menggunakan alat berupa wayang golek, penyampaian pesan ilmu agama menjadi semakin mudah dipahami untuk anak-anak. Dakwah dengan wayang golek ini rencananya akan terus digelar dengan harapan dapat menambah pengetahuan ilmu agama kepada anak-anak dengan cara yang menyenangkan. Mardianto melaporkan dari Purbalingga, Jawa Tengah. Masya Allah, ini menjadi cara dakwah yang unik ya dan sangat menghibur karena menyampaikan dakwah itu bisa mudah diserap oleh para penonton dan terutama dari anak-anak ya Ustaz. Jadi mengingatkan saya kepada zaman Wali Songo dulu ya Ustaz. Betul, ya. Jadi dakwah itu kan menyebarluaskan pesan-pesan keagamaan ya, kebaikan, pesan-pesan bijak. Dan itu bisa menggunakan berbagai media. Salah satunya adalah wayang golek ini dan itu juga yang dulu pernah dilakukan oleh Wali Songo ya. Dan memang semestinya dalam berdakwah itu kita harus memperhatikan realitas masyarakat ya. Dalam ayat Al-Qur'an itu dikatakan wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Jadi setiap rasul itu diutus kepada kaumnya dengan bahasa lisan kaumnya itu. Itu artinya apa? Kearifan lokal itu penting untuk diperhatikan dan diangkat dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah gitu. Sebab kalau kita menggunakan sesuatu yang asing akan ada resistensi. Nah, saya kira inilah kunci keberhasilan dulu para wali songo kita dalam menyebarluaskan Islam di Jawa sehingga bisa diterima oleh masyarakat dengan mudah ya. Jadi kearifan lokal itu penting ya. Jadi dengan membawa budaya asing justru malah terjadi penolakan ya Ustaz ya. Jadi dengan menyatu dengan budaya setempat sambil sedikit demi sedikit menyebarkan agama Islam dan berdakwah ya Ustaz ya. Betul. Nah tapi dengan menggunakan wayang golek itu kan penonton secara tidak langsung terhibur juga ya Ustaz ya, untuk berdakwah gitu. Nah dalam Islam apakah hiburan itu dibolehkan Ustaz? Oh dibolehkan. Dulu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pada saat hari raya itu Sayyidah Aisyah itu mengundang hamba sahaya atau perempuan-perempuan yang suka menyanyi, menari dengan diiringi tabu-tabuhan di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat hari raya itu. Lalu kemudian ayahnya Abu Bakar itu marah. Kenapa kau tampilkan ini di rumah Rasulullah yang sangat terhormat? Tapi Rasulullah memperkenalkan, tidak apa-apa. Karena memang hari raya ini adalah saat kita bersuka cita, suka bergembira. Jadi hiburan itu memang penting ya, terutama ketika hiburan itu kita manfaatkan untuk membangkitkan semangat kita ya, refreshing, sehingga kemudian setelah itu kita bisa bekerja, beribadah dengan lebih semangat lagi. Itu dibolehkan. Termasuk juga dengan lagu. Betul, jadi hiburan itu diperbolehkan ya asal dalam koridor-koridor yang baik ya Ustaz. Betul, ya. Dan tadi kita lihat ketika wayang golek itu dimainkan, itu kan anak-anak kecil mengikuti alunan lagu dengan berdakwah. Nah, kalau dari sudut pandang Islam sendiri, untuk mulai mengenalkan agama kepada anak-anak itu kira-kira di usia berapa sih Ustaz yang ideal? Ya, sebenarnya sejak anak terlahir itu kan sudah diperkenalkan ajaran agama ya. Dia diazankan di telinganya ya. Itu sebenarnya adalah langkah pertama kita memperkenalkan ajaran agama. Bahkan dianjurkan bukan hanya saat anak itu dilahirkan ya. Mulai dari kita memilih pasangan itu juga. Itu Islam mulai dari situ perhatiannya. Kemudian saat anak dilahirkan. Nah untuk pendidikan agama itu sendiri tentu saja keteladanan dari keluarga ya kepada anak kecil. Walaupun umur 1 tahun, 2 tahun, dia kan sudah merekam ya.
Dari situ sebenarnya kita sebagai orang tua, anggota keluarga itu sudah harus menunjukkan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama. Gitu. Jadi bahkan dari ketika lahir pun sudah dikenalkan oleh ajaran agama ya, dengan kita mengazankan. Betul. Ibarat mengazankan kepada sang bayi gitu kan. Lalu dengan cara kita mengajar perlahan-perlahan itu ya, itu sudah dari orok sudah diajarkan. Harus dari mulai. Dari mulai.